Kita pasti sudah sering lihat film tentang orang terdampar di pulau tanpa bantuan apapun. Nah, apa jadinya ya kalau premis itu dibawakan dengan gaya Sam Raimi? Yang pastinya hasilnya brutal, absurd, dan fresh banget. I don't think we should ever leave here. Semuanya, kembali lagi di Sini ID. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang bisa dibilang spesial karena film ini menandai kembalinya Sam Raimi ke genre horor setelah 17 tahun lamanya. It's just a job I feel I have to do because no one does it as well as me. Hayo, siapa yang udah kangen sama horornya Sam Raimi? Film horor terakhir Sam Raimi itu tahun 2009 guys, yang judulnya Drag Me to Hell. Nah, setelah itu Sam Raimi lebih banyak menggarap film-film blockbuster yang lebih family friendly gitu. Kini ia kembali lewat Send Help, sebuah film survivor horror thriller yang dibintangi Rachel McAdams dan Dylan O'Brien. Jangan khawatir, film ini sudah tayang di bioskop Indonesia sejak 28 Januari 2026 lalu. Dalam beberapa tahun terakhir, harus kita akui, film bertema survival terasa semakin klise. Premis tentang karakter yang bertahan hidup di alam liar biasanya sudah bisa kita tebak alurnya sejak awal. Terdampar di pulau terpencil, buat api dari kayu dan batu, cari makanan, bermain tic-tac-toe, minum coklat panas. ya gitu-gitu aja sih. Dalam Send Help, semua elemen itu tetap ada kok. Tapi yang membedakan adalah cara eksekusinya. Film ini nggak berusaha merombak total pakem genre survival, tetapi menggunakan pendekatan yang terasa lebih segar dan tidak terduga dalam penyajiannya. Sam Raimi dan penulis naskahnya memahami bahwa yang membuat sebuah film terasa baru bukanlah idenya, melainkan bagaimana ide tersebut dieksekusi. Ada banyak momen yang seharusnya terasa biasa aja dalam film survival, namun di sini justru dibelokkan menjadi suatu yang absurd, menjijikan, dan seringkali juga lucu. Hal yang gak terduga inilah yang menjadi kekuatan utama film Send Help ini. I swear to you, I didn't want any of this. Ceritanya berpusat pada Linda Liddell, seorang karyawan teladan yang diperankan Rachel McAdams. Ia kompeten dan rajin, tetapi canggung secara sosial sehingga gagal mendapatkan promosi di tempat kerjanya. Penyebabnya adalah CEO baru perusahaan tersebut, Bradley Preston, yang diperankan Dylan O'Brien. Ia justru mengangkat teman lamanya sendiri untuk dipromosikan. Lewat konflik ini, filmnya secara halus menyinggung realita dunia kerja. Perempuan yang berbakat seringkali nggak mendapatkan apresiasi yang layak. Check this out. I'm Linda Little. I want to be the next survivor! Sementara praktik nepotisme masih dianggap wajar. Situasi berubah drastis ketika pesawat yang ditumpangi Linda dan Bradley jatuh dan membuat mereka menjadi dua penyintas yang terdampar di sebuah pulau terpencil. Di tempat tanpa struktur sosial dan jabatan, kekuasaan gak lagi ditentukan oleh posisi, melainkan oleh kemampuan bertahan hidup guys. Disinilah dinamika karakter menjadi menarik. Linda yang terobsesi dengan dunia survival dan acara-acara dengan tema bertahan hidup justru mampu beradaptasi dengan cepat. Strategy and planning, actually. You ever hunt? I think I like it. Sementara Bradley yang sebelumnya berkuasa harus bergantung sepenuhnya pada orang-orang yang dulu ia sering remehkan. Let's not forget, I'm your boss. You work for me. We're not in the office anymore, Bradley. Secara simbolik, kisah Linda dan Bradley merefleksikan pergeseran kekuasaan dan dinamika gender. Film ini menyoroti rapuhnya ego maskulin serta bagaimana kompetensi seringkali baru diakui ketika sistem lama runtuh. Jika dilihat dari pendekatannya, Send Help memiliki kemiripan dengan subgenre screwball komedi, namun dengan nuansa yang jauh lebih gelap. Alih-alih romance, film ini justru diisi dengan horor, ketegangan, dan kekerasan yang brutal. Menariknya, film ini gak menggambarkan karakter perempuannya sebagai sosok yang sempurna. Linda tetap memiliki sisi problematik dan justru hal tersebut membuat ceritanya terasa lebih realistis gitu guys. You are stuck
was an asshole boss. Just like I was. Rachel McAdams tampil luar biasa. Ia mampu menyeimbangkan drama, komedi, dan horor dalam satu karakter yang kompleks. Perubahan emosi dan mental karakternya terasa meyakinkan dan konsisten sepanjang film. Dylan O'Brien juga memberikan performa yang solid. Chemistry antara kedua karakter ini bukan bersifat romantis, melainkan berupa tarik ulur kekuasaan dan ego yang menjadi inti ketegangan film ini. Dari sisi teknis, San Help terasa banget sebagai film Sam Raimi. Penggunaan kamera yang ekspresif, editing yang agresif, serta adegan gore yang berlebihan namun terkontrol menciptakan pengalaman menonton yang intens dan gak nyaman dalam arti yang positif. Sinematografinya sendiri digarap oleh Bill Pope yang sebelumnya dikenal lewat The Matrix dan Spider-Man 2. Jadi gak perlu diragukan lagi lah ya. Sementara musiknya digarap oleh Danny Elfman yang menghadirkan nuansa misterius dan mengingatkan kita dengan film-film horor era 90-an. Perlu dicatat, ini adalah film Sam Raimi pertama dengan rating R restricted sejak The Gift tahun 2000. Dan Sam benar-benar memanfaatkan kebebasan tersebut tanpa membocorkan apapun. Arah cerita menuju akhir film sebenarnya menarik, namun bagian penutupnya mungkin akan memicu perdebatan dan menyisakan beberapa pertanyaan bagi sebagian penonton. Meski begitu, hal tersebut gak mengurangi kekuatan film secara keseluruhan kok guys. Rating dari Cine ID untuk San Help adalah 8/10. Boleh dibilang film ini jadi pembuka tahun yang sangat menyenangkan. Terlihat familiar dari luar, tapi terasa segar saat ditonton. Untuk mendapatkan pengalaman maksimal, menurut kita, San Help rekomen banget untuk ditonton di layar lebar. Film original dengan rating R disutradarai Sam Raimi dan dieksekusi dengan sangat keren. San Help ini layak untuk dapat dukungan dari penonton. Kalau kamu sudah nonton, bagikan pendapat kamu di kolom komentar ya. Dan kalau menyukai konten seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ya guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.